Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areta Triani Putri dari kelas 11 MIPA 3 SMA Negeri 3 Pangkalan Bun. Di sini, saya akan melakukan praktikum mata pelajaran fisika untuk membuktikan karakteristik gelombang mekanik. Selamat menonton. Namun, sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu pengertian gelombang dan apa sih yang dimaksud dengan gelombang mekanik. Jadi, gelombang adalah getaran atau usikan yang merambat dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Berdasarkan medium rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan yang dimaksud dengan gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang mekanik dapat merambat pada zat padat, cair, maupun gas. Gelombang mekanik ini terdiri dari dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain ada potongan kardus yang sudah dipotong tengahnya untuk jadi celah, kemudian ada pewarna makanan, dan juga ada 2 buah suntikan tinta, dan yang terakhir adalah wadah yang sudah diisi dengan air. Langkah pertama yaitu kita masukkan pewarna makanan ke dalam wadah untuk memberi warna pembeda nantinya. Kemudian kita ratakan pewarnanya. Jika sudah rata, kita masukkan ke dalam masing-masing suntikan tinta agar nanti mudah untuk meneteskannya. Kita masukkan ke dalam suntikan secukupnya saja. Pemantulan gelombang atau refleksi merupakan peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Pengertian lain dari refleksi yaitu perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya saat mengenai dinding penghalang. Hukum pemantulan gelombang antara lain sudut datang gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Difraksi merupakan penyebaran atau pembelokan gelombang. Besarnya difraksi bergantung pada ukuran penghalang dan panjang gelombang. Makin kecil penghalang dibanding panjang gelombang dari gelombang itu, makin besar pembelokannya. Interferensi merupakan interaksi antara dua buah atau lebih gelombang yang mempengaruhi suatu bagian yang sama, yang dapat menghasilkan gelombang yang lebih kuat atau lebih lemah. Pada gambar di akhir interferensi, terdapat gambar 1 dan gambar 2. Garis putus-putus pada gambar yang pertama menunjukkan dasar-dasar gelombang, sedangkan garis tebal atau tidak putus-putus pada gambar kedua menunjukkan muka gelombang yang terdiri atas puncak-puncak gelombang. Sekian video praktikum yang saya buat. Kesimpulan dari video ini yaitu sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada refleksi, yaitu peristiwa pengambilan seluruh atau sebagian dari suatu berkas, partikel, atau gelombang. Kemudian ada refraksi, yaitu pembelokan arah lintasan gelombang setelah melewati bidang batas antara dua buah medium yang berbeda. Kemudian ada dispersi atau peristiwa penguraian sinar cahaya yang merupakan campuran beberapa panjang gelombang. Kemudian ada difraksi, yaitu penyebaran atau pembelokan gelombang. Kemudian yang terakhir ada interferensi, yaitu interaksi antara dua buah gelombang atau lebih yang mempengaruhi suatu bagian yang sama.